Tidak apa? Yang di bawah itu kayaknya yang belum dinyalain. Ya, yang di ini ada anak di bawah. Masuk lagi. Udah. Belum videonya belum. Kaprodi. Hilang Bu Ulfa. Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini Kamis 12 November 2020 kita dapat mengikuti acara kuliah umum dengan tema COVID-19 Vaksin, Update and Current Challenges dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang terhormat, marilah kita awali acara kuliah umum ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai acara kuliah umum ini, kami ingatkan kepada seluruh peserta yang bergabung di Zoom untuk tidak mengaktifkan mikrofon demi kelancaran acara. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan terkait kuliah umum ini dapat disampaikan melalui room chat. Serta kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi presensi dan evaluasi pada link yang sudah kami siapkan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti kuliah umum dengan tema COVID-19 Vaksin, Update and Current Challenges dengan narasumber Bapak Asosiat Profesor Dr. Bimo Aryo Tejo yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Dr. Renat Lalu Rudiateli Safalas. Kepada Bapak Moderator, dipersilahkan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Dekan FIPA Unram, Bu Dekan, Bu Kaprodi Kimia, Bapak-bapak senior, adik-adik partisipan dalam kegiatan webinar ini. Alhamdulillah pagi ini kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa untuk mendapatkan kuliah umum dari yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Bimo Aryo Tejo dari University Putra Malaysia. Topik yang akan dibawakan adalah COVID-19 Vaccine, Updates and Current Challenges. Jadi perkembangan terkini tentang vaksin COVID-19 ya. Sebelum ke pemaparan, ya kata orang tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin perkenalkan beliau ya secara singkat ya. Pak Bimo Aryo Tejo, kalau dari namanya pasti dari Jawa, tapi mungkin besarnya di mana-mana ya, pindah-pindah nanti. Kalau ada yang tertarik mau tanya bisa. Beliau mendapatkan gelar S1 dari program studi kimia atau Departemen Kimia Universitas Indonesia tahun 1999, jadi berdekatan ya sama dengan saya juga lah kalau dari umur berarti. Jadi zaman reformasi, mungkin sedang tugas akhir waktu itu sedang reformasi. Kemudian beliau melanjutkan studi hingga PhD ya di program bioteknologi University Putra Malaysia selesai tahun 2004. Kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk melakukan studi postdoktoral di Pharmaceutical Chemistry Universitas Kansas
USA. Kemudian beliau kembali lagi ke Malaysia dan sempat menjabat sebagai dekan di salah satu universitas swasta di Malaysia dan juga di Indonesia. Yang di Indonesia saya belum tahu di mana, tetapi di Malaysia sepertinya di Kuala Lumpur. Nanti beliau bisa ceritakan. Sekarang beliau adalah associate professor atau profesor madya mungkin sebutannya di Malaysia ya, di Departemen Kimia Universiti Putra Malaysia. Beliau sudah berpengalaman untuk melakukan riset dalam bidang protein dan peptida, pharmaceutical chemistry ya, jadi kimia farmasi, dan juga biologi komputasi. Jadi sangat menarik kalau saya melihat ini bagaimana menggabungkan ketiga subdisiplin ini ya, bagaimana ini bisa dikembangkan bersamaan ya. Karena memang untuk fokus ke satu topik saja belum tentu mudah. Nah, menggabungkan ini tentu satu hal yang istimewa. Dia sudah mempublikasikan lebih dari 50 artikel peer reviewed yang sudah melalui proses review. Kemudian lebih dari 60 seminar dan conferences. Dia juga menghasilkan 5 paten dari riset-riset beliau. Jadi sangat menarik ya, dari Indonesia kemudian berkarir di Malaysia dengan disiplin ilmu yang bisa dikatakan multidisiplin. Jadi meskipun latar belakang beliau sendiri adalah dari kimia, jadi adik-adik juga bisa mendapatkan semoga mendapatkan pencerahan dari apa yang akan beliau sampaikan. Di samping topik utama yang akan beliau sampaikan hari ini adalah update tentang vaksin COVID-19. Ya, saya tidak akan perpanjang lagi dan mari kita simak pemaparan dari Bapak Associate Profesor Dr. Bimo Aryo Tejo. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih Pak Teli. Saya share screen ya. Oke. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Dekan, Prof. Dedi yang telah mengundang saya untuk hadir memberikan semacam sharing kepada teman-teman mengenai sesuatu yang sedang ramai dibicarakan ya, yaitu mengenai vaksin COVID-19. Juga kepada Ibu Ketua Jurusan Kimia, Bu Maria Ulfa, yang telah berkenan hadir pada hari ini walaupun secara virtual. Dan tidak lupa kepada Pak Moderator, Pak Dr. Teli yang telah berkenan memperkenalkan saya kepada seluruh peserta. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah update yang terakhir, ya, update terkini sampai hari ini. Ya. Karena vaksin COVID-19 ini perkembangannya cepat sekali, ya. Per jam. Jadi saya baru menyelesaikan ini baru tadi malam ya. Jadi saya menunggu, bahkan pagi ini pun ada update terbaru sebenarnya, tapi tidak sempat saya taruh di slide ya. Tapi akan saya sampaikan secara lisan saja ya. Baik. Jadi kenapa vaksin ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya. Semua orang menunggu vaksin ya. Saya pernah menulis di koran Malaysia ya sekitar bulan April, jadi waktu itu baru sekitar 2 atau 3 bulan setelah pandemi dimulai ya. Di koran Malaysia ini bahasanya Melayu ya. Di koran ini saya menulis ya bahwa pandemi ini hanya bisa diakhiri dengan salah satu dari 3 syarat ya. Yang pertama adalah adanya obat dan vaksin yang efektif, atau virus itu melemah sendiri, atau semua orang tertular dan semua orang kebal. Ya. Tapi tentu masing-masing memiliki konsekuensi. Ya. Kalau kita menunggu virus melemah, sampai sekarang itu tidak ada tanda-tanda virusnya akan melemah. Ya. Memang virus ini bermutasi, tapi mutasinya lambat sekali. Karena kita mengharapkan pelemahan virus melalui mutasi. Ya. Kita berharap dia bermutasi, perubahan nukleotidanya, sampai akhirnya by luck,
ya, kalau ada keberuntungan berpihak ke kita, mutasi tersebut menyebabkan virus bisa melemah dengan sendirinya, ya. Kelihatannya tidak terjadi seperti itu. Mutasi-mutasi yang terjadi saat ini justru memperkuat daya tular virus, seperti misalnya D614G, ya, posisi asam aspartat pada posisi 614 berubah menjadi G, glycine, itu justru meningkatkan daya tular virus. Kemudian ada lagi mutasi yang baru-baru ini dilaporkan di Eropa, mutasi yang bertanggung jawab terhadap gelombang kedua di Eropa, yang daya tular dan daya bunuhnya lebih tinggi dibanding gelombang pertama di bulan Maret, yaitu mutasi A22V, ya, alanin pada posisi 222 berubah menjadi valin. Ya. Itu bertanggung jawab terhadap gelombang kedua di Eropa. Ada satu mutasi yang dilaporkan dari Singapura, ya, kita sebut sebagai mutasi delesi, yaitu penghilangan beberapa asam amino dari si virus, yang ada indikasi virus ini melemah. Tapi kelihatannya varian yang ini tidak tersebar, jadi hanya terisolasi di Singapura pada beberapa pasien, sehingga tanda-tanda virus ini melemah belum ada. Ya. Kemudian bisa juga wabah ini diakhiri kalau semua orang tertular, kemudian tercipta yang namanya herd immunity. Tapi ini beresiko, ya. Artinya kalau kita membiarkan semua orang tertular dari 270 juta penduduk Indonesia, 20%-nya masuk rumah sakit atau meninggal, ya. Artinya sekitar 50 juta. Ya, 50 juta penduduk Indonesia masuk rumah sakit atau meninggal. Tentu sistem kesehatan kita akan hancur karena jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID itu hanya sekitar 40.000 tempat tidur, ya, di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau 50 juta orang sakit atau meninggal, tentu sistem kesehatan kita bisa runtuh. Ya. Oleh karena itu, satu-satunya solusi adalah obat dan vaksin. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu. Solusi lain adalah dengan pendekatan kesehatan masyarakat, yaitu dengan lockdown, dengan PSBB. Tapi tentu pendekatan ini adalah pendekatan yang sementara. Ya. Kita tidak bisa melakukan selama-lamanya, karena kita juga stres ya di lockdown terus ya, nggak bisa kemana-mana. Sebagai manusia kita juga manusiawilah kalau kita stres ya. Sekolah tidak bisa berlangsung dengan normal, karena beberapa anak juga kalau tidak sekolah perkembangan akademik mereka terganggu ya. Jadi ini yang kita tunggu ya, obat dan vaksin. Nah, ini adalah perkembangan vaksin ya sampai saat ini ya. Saya ambil dari WHO yang update per 3 Oktober ya, bulan lalu. Ya. Jadi kalau kita mengikuti cara tradisional pengembangan vaksin, itu akan memakan waktu sekitar 10 tahun. Ya. Mulai dari fase uji klinis pertama, ya, sampai uji klinis terakhir, dan sampai vaksin tersebut di-approve oleh badan otoritas negara masing-masing. Itu 10 tahun ya, Bapak Ibu. Tapi kan kalau kita menunggu 10 tahun nggak mungkin. Nanti 10 tahun bukan COVID-19, COVID-29 namanya ya, udah nanti virusnya udah ganti lagi ya. Oleh karena itu, proses selama 10 tahun ini dipercepat menjadi hanya 1 atau 2 tahun. Ya, jadi uji klinis pertama itu sudah diselesaikan oleh beberapa vaksin, uji klinis kedua, dan beberapa vaksin sudah masuk uji klinis ketiga. Ya. Jadi itu dikebut sekarang, harus selesai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Karena kita tidak bisa menunggu terlalu lama, jumlah korban terus meningkat, gelombang kedua sudah mengancam, di Malaysia sudah masuk gelombang ketiga ya, Bapak Ibu, sudah bukan gelombang kedua lagi, gelombang ketiga dengan jumlah korban, baik yang sakit maupun meninggal, itu lebih tinggi dibanding bulan Maret. Jadi vaksin ini adalah satu keperluan untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan bahas mengenai vaksin-vaksin apa saja yang sudah masuk ke uji klinis ketiga, dan vaksin apa saja yang pemerintah Indonesia rencanakan untuk beli. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak membeli kucing dalam karung ya. Jadi nanti kalau pemerintah bilang, semua harus divaksin, paling tidak Bapak Ibu harus tahu ini vaksinnya jenis apa, ya, dan kemudian bagaimana efektivitasnya dan bagaimana keamanannya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan coba mengenal secara lebih umum ya apa yang dimaksud dengan vaksin. Ya. Jadi sejarah vaksin itu sebenarnya lama, Bapak Ibu, sudah lama sekali. Ya. Sudah ribuan tahun. Ya. Jadi pendahulu kita, nenek moyang kita, beberapa ribu tahun yang lalu, mereka menggunakan satu teknik yang disebut sebagai variolasi. Ya, variolation. Artinya apa? Artinya orang sehat itu ditulari virus, tapi sedikit saja virusnya. Sedikit saja diambil, ditusukkan di permukaan kulit. Ya. Ditusukkan, digores di permukaan kulit supaya orang tersebut tertular virus, tapi sakitnya ringan. Ya.
Karena dimasukkan virusnya sedikit saja. Sakitnya ringan, dan setelah itu dia jadi kebal. Karena untuk memicu kekebalan, kita memerlukan sedikit saja virus. Kalau virusnya kebanyakan sakit. Ya, jadi bedanya itu antara sakit yang membuat kita sakit dan meninggal atau sakit ringan yang membuat kita kebal. Itu tergantung dari jumlah virus. Ya, tergantung dari jumlah virus yang diinokulasikan ke kita. Nah, itu dulu sudah ribuan tahun, Bapak Ibu. Jadi ini bukan teknik yang baru. Tekniknya lama ya. Nah, kemudian sekitar tahun 1700 ya, 1786, Edward Jenner ya mencoba untuk memasukkan virus, tapi bukan virus yang menyebabkan sakit, ya. Memasukkan virus cacar dari sapi, ya, virus cacar dari sapi ke manusia, ya. Dan manusia tersebut menjadi kebal terhadap virus cacar manusia, karena virus cacar sapi dan manusia itu mirip, ya. Jadi ada namanya cross immunity, ya, namanya kekebalan silang dari virus cacar sapi dengan virus cacar manusia. Jadi tahun 1786 itu adalah vaksin yang pertama ditemukan. Sebelumnya dikenal dengan nama variolasi. 1786 dikenal dengan nama vaksin. Ya. Sampai sekarang seperti itu, Bu. Jadi Bapak Ibu ya, jadi vaksin yang kita terima adalah virus yang mirip dengan virus yang menyebabkan kita sakit. Jadi yang mirip-mirip. Ya. Jadi prinsip yang ditemukan oleh Edward Jenner masih dipakai sampai sekarang. Jadi prinsipnya seperti ini, Bapak Ibu. Vaksin memicu kekebalan melalui dua cara. Ya. Jadi vaksin itu adalah virus yang mirip dengan virus yang membuat kita sakit atau virus yang sudah dimatikan. Jadi ada beberapa teknik pembuatan vaksin, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ketika kita dimasukkan vaksin tersebut yang mengandung virus atau bagian dari virus, maka vaksin ini memicu kekebalan melalui dua cara. Ya. Yang pertama adalah pembentukan antibodi. Ya. Ini antibodi ada di sini. Di mana antibodi ini nantinya akan menangkap virus yang masuk ya setelah kita dikasih vaksin, membentuk antibodi. Antibodi ini akan menangkap virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini disebut sebagai kekebalan humoral. Dan yang kedua, vaksin ini akan memicu pengaktifan sel T yang berfungsi untuk menghancurkan virus setelah masuk ke dalam sel. Ini disebut sebagai kekebalan seluler. Jadi ada dua jenis kekebalan yang dipicu oleh vaksin. Kekebalan humoral oleh antibodi dan sel T, yaitu kekebalan seluler. Orang sering membicarakan antibodi, tapi jarang yang membicarakan sel T. Nanti saya akan bahas apa implikasinya terhadap pembuatan vaksin. Nah, jenis-jenis vaksin sendiri ada banyak, ya. Ini yang vaksin untuk COVID, ya. Menurut cara pembuatannya bisa dibagi atas beberapa jenis, ya. Ada yang menggunakan virus COVID yang dimatikan. Virus SARS-CoV-2 yang dimatikan. Contohnya adalah Sinovac. Semua dengerin taunya Sinovac kan, nggak tahu yang vaksin yang lain bahwa vaksin itu ada banyak jenisnya, banyak mereknya, taunya Sinovac ya. Ini adalah menggunakan virus yang dimatikan. Kemudian ada menggunakan virus yang dilemahkan. Ini terlalu beresiko. Karena COVID ini mematikan. Kalau virus dilemahkan, takutnya virus ini nanti aktif lagi, seperti terjadi pada polio di Afrika. Di Afrika, vaksin polio itu menggunakan virus yang dilemahkan. Ketika masuk ke tubuh manusia, virus itu jadi aktif lagi. Jadi aktif lagi, keluar dari tinja, dan kemudian menulari orang yang belum divaksin. Nah, untuk COVID-19 kita tidak memakai itu, karena beresiko sekali. Ya. Kemudian Anda menggunakan protein subunit, nah ini vaksin merah putih, Bapak Ibu. Yang sedang diproduksi oleh lembaga Eijkman, mereka menggunakan subunit. Jadi bagian dari virus itu yang digunakan sebagai vaksin yang diambil dari bagian spike, tangannya si virus ini. Ya, nah ini lembaga Eijkman. Kemudian ada yang menggunakan VLP, ada yang menggunakan vektor. Nah, ini menggunakan vektor ini vaksin-vaksin dari AstraZeneca. Ya, ada yang menggunakan DNA. Ini vaksin lagi diuji di Indonesia, Bapak Ibu, yang bekerja sama antara Kalbe dengan Genexine dari Korea Selatan. Itu menggunakan DNA. Nah, ini kemudian ada menggunakan RNA virus COVID. Ini adalah vaksin Pfizer. Kan sedang ramai kan vaksin efektif 90%. Beritanya 3 atau 4 hari lalu. Nanti kita akan bahas ya. Dan kemudian ada menggunakan antigen presenting cell. Nah, ini belum diuji ke manusia. Masih tahap eksplorasi. Baik.
Jadi itu pengenalan kita terhadap vaksin. Jadi sampai di sini Bapak Ibu mudah-mudahan sudah ngerti vaksin itu apa, bagaimana vaksin itu bekerja. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis dari vaksin COVID. Ya. Sampai tanggal 2 Oktober, ini update dari WHO yang terakhir ya. Paling tidak sudah ada 42 kandidat vaksin ya yang sedang diuji klinis, di mana 10-nya itu ada di uji klinis terakhir, uji klinis tahap 3. Daftarnya ada di sini, nanti akan saya tunjukkan satu persatu. Tapi kalau kita hitung dari kandidat vaksin di fase preklinis ya, uji hewan, diuji di hewan, di kera, di tikus, itu ada 151, jadi banyak sekali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, Bapak Ibu. Belum pernah terjadi dalam sejarah pervaksinan, itu ada banyak sekali kandidat vaksin. Itu baru terjadi pada saat ini. Ya. Dan untuk uji klinis 3, kita memerlukan sekitar 30.000 relawan. Ya. Kita harus perlu banyak sekali relawan karena reaksi manusia terhadap vaksin itu banyak ditentukan oleh faktor genetik juga. Ya, jadi orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, nanti reaksi terhadap vaksin itu beda-beda, Bapak Ibu, tidak sama. Oleh karena itu penting sekali untuk menguji vaksin di negara yang berbeda. Ya, kalau vaksinnya ingin dipakai di Indonesia, lebih baik diuji di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, karena kalau vaksinnya diuji di Inggris, dipakai di Indonesia, takutnya reaksi kita sebagai orang Asia terhadap vaksin itu beda. Nanti saya tunjukkan ada satu vaksin di mana peran ras ya, ras Asia, ras Eropa, itu berbeda-beda dan itu berdampak terhadap efektivitas vaksin. Ya. Nah, ini daftar beberapa vaksin yang sudah masuk uji klinis fase 3. Ada 10. Ya. Jadi ada Moderna, ada dari Pfizer, ada dari CanSino, ada dari Rusia. Ini dari Rusia ya. AstraZeneca dan lain-lain. Nah, dari sini saya sudah bikin daftar. Jadi nanti slide-nya bisa kasih ke panitia untuk jadi rujukan Bapak Ibu. Jadi saya tulis di sini apakah vaksin tersebut memproduksi antibodi dan sel T. Ya. Tadi Bapak Ibu masih ingatkan bahwa untuk memicu kekebalan itu ada 2 cara. Ya, yaitu dengan membentuk antibodi untuk menangkap virus sebelum virus masuk ke sel, dan juga melalui aktivasi sel T, yaitu menghancurkan virus kalau virus tersebut sudah masuk ke sel. Dan vaksin yang baik itu idealnya bisa membentuk dua-duanya. Itu vaksin yang baik. Jadi di sini saya kasih daftarnya setiap vaksin, ya, ada 10 vaksin yang sudah dicoba di uji klinis fase 3, termasuk efek samping dan statusnya sampai saat ini. Kalau kita lihat semua efek sampingnya ringan. Ya, efek sampingnya ringan, ya. Jadi meriang, kemudian bengkak di tempat penyuntikan, ada yang kalau Sinovac itu kan ada yang bilang habis disuntik lapar ya, lapar terus pengen makan, kemudian ada yang lemes, itu ringan ya. Kalau saya ingat zaman saya kecil dulu divaksin, saya nggak tahu vaksin apa ya waktu saya masih kecil. Itu divaksin saya sempat lumpuh beberapa hari. 2 atau 3 hari itu saya sempat lumpuh gitu. Jalan itu lemes, kaki itu udah kayak kehilangan udah kayak kehilangan energi gitu. Ya. Kalau sekarang udah nggak ada yang seperti itu. Vaksin zaman dulu iya. Kalau sekarang efek sampingnya secara umum ringan. Ya. Tapi bedanya Bapak Ibu lihat di antibodi dan sel T. Rata-rata vaksin yang diuji coba saat ini bisa memicu antibodi dan mengaktifkan sel T kecuali ini. Kecuali 2 vaksin yang di bawah ini, Sinovac dan Sinopharm. Ini 2 vaksin dari Cina yang pemerintah kita rencanakan untuk beli, ya. Dua-duanya menggunakan virus yang dimatikan. Mereka membentuk antibodi, tapi sayangnya mereka tidak melaporkan aktivasi sel T. Ini saja, 2 ini saja. Saya baca papernya memang tidak dilaporkan. Ya. Vaksin lain mereka melaporkan, termasuk vaksin India. Yang terakhir ini adalah dari India. Ya. Mereka hebat loh bikin vaksin. Ya. Itu mereka melaporkan pembentukan antibodi dan juga pembentukan sel T walaupun masih pada hewan ya. Baik. Bagaimana mengenai kapasitas produksi? Ini kan sudah pada Sudah pada booking ya, sudah pada pesan ya. Nah, vaksin yang paling banyak dipesan sampai saat ini adalah vaksin ini. AstraZeneca, Oxford. Ya, sampai sekarang sudah dipesan 2,4 miliar dosis.
dan kapasitas produksi mereka 2,94 miliar. Ini yang paling banyak dipesan. Kenapanya? Mungkin karena reputasi ya, reputasi perusahaan AstraZeneca kan perusahaan top dunia ya, apalagi bekerja sama dengan Universitas Oxford. Kemudian ada dari Novavax, kemudian Pfizer. Pfizer hanya 230 juta yang memesan ya. Moderna masih sedikit. Sinovac 370 juta pemesanan, yang sebagian besar dari Indonesia. Ya. Tidak banyak negara yang membeli dari Sinovac. Ya. Mungkin karena mereka tahu bahwa Sinovac ini dari segi efektivitasnya agak kurang. Ya. Jadi tidak banyak. Hanya Indonesia. Sebagian besar pemesanan dari Indonesia. Ya. Sanofi juga tidak terlalu banyak. Johnson & Johnson tidak terlalu banyak. Tapi ini status ini bulan Agustus ya. Untuk bulan ini kelihatannya berubah setelah perusahaan Pfizer melaporkan ya ini ya, melaporkan bahwa vaksinnya efektif 90%. Kelihatannya pemesanannya nanti pada akan larinya ke sini, akan lari ke Pfizer. Karena harga saham mereka juga naik kan setelah pengumuman 3 hari yang lalu. Jadi ini akan berubah ya, karena ini baru pemesanan ya, produknya belum ada, baru pemesanan mungkin akan berubah. Mungkin Indonesia pun akan berubah. Mungkin akan beli vaksin yang lain ya, tidak jadi beli vaksin yang sudah dipesan sebelumnya. Baik, untuk bagian selanjutnya, saya akan bahas vaksin-vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia. Ada 4 jenis vaksin. Ya. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Karena saya ingin Bapak Ibu tahu. Karena ini akan masuk ke badan kita kan. Jadi kita harus tahu sebagai saintis, ya, sebagai orang yang mengerti kimia atau biologi, apa sih efek vaksin ini terhadap kita. Nah, begitu. Ya. Jadi ini adalah vaksin pertama yang akan kita lihat ya, yang akan dibeli oleh pemerintah Indonesia, berasal dari AstraZeneca Inggris ya. Jadi mereka siap memasok 100 juta dosis ya. Ini berita yang saya dapatkan beberapa bulan lalu ya. Menurut Menteri Luar Negeri kita sudah meminta penyediaan 100 juta dosis untuk tahun depan. Ya, pengiriman pertama pada semester pertama 2021 dan dilakukan secara bertahap. Itu persetujuan kita dengan AstraZeneca. Ya. Vaksin ini dibuat dari virus flu simpanse, ya, CHAD, ya, Chimpanzee Adenovirus, yang dimasukkan gen virus COVID, sehingga virus simpanse tersebut menjadi mirip virus COVID. Ya. Ingat tadi kan prinsip vaksinasi oleh Edward Jenner. Dia menggunakan virus cacar sapi untuk menimbulkan kekebalan terhadap cacar manusia. Nah, vaksin AstraZeneca ini dibuat dari virus flu simpanse, Bapak Ibu, yang dimasukkan gen virus SARS-CoV-2 sehingga virus ini menjadi mirip virus COVID, ya, bisa memicu kekebalan tetapi tidak menyebabkan kita menjadi sakit. Jadi prinsipnya hampir mirip dengan prinsip yang digunakan oleh Edward Jenner sekitar 200 tahun yang lalu. Apa keunggulannya? Nah, ini ya. Keunggulannya vaksin ini cukup bagus dilihat dari jumlah antibodi. Ya, Bapak Ibu masih ingat kan? Vaksin yang bagus adalah vaksin yang bisa memicu pembentukan antibodi dan memicu pengaktifan sel T, ya, 2 syarat itu. Jadi jumlah antibodi yang dihasilkan cukup tinggi, setara dengan antibodi yang dihasilkan oleh pasien COVID-19 yang sembuh. Jadi walaupun tidak sakit, tidak kena COVID, karena menggunakan virus simpanse ya, tapi jumlah antibodi yang dihasilkan setara dengan pasien COVID-19 yang sembuh. Jadi bagus. Ya. Dari sini oke. Ya. Kemudian bagaimana sel T? Sel T teraktifkan. Jadi antibodi terbentuk, sel T teraktifkan. Bagus ya. Dapat angka 90 lah kalau dari saya. Dari 100 dapat 90 dari saya. Nah, tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah ini bulan September, ya, 2 bulan yang lalu, uji klinis fase 3-nya pernah dihentikan sementara karena ada relawan yang mendapat efek samping yang berat. Ya. Jadi beberapa hari setelah divaksin, relawan tersebut tiba-tiba lumpuh. Persis kayak saya dulu, pas kecil saya divaksin, saya kan sempat lumpuh beberapa hari. Nah, mereka melaporkan hal yang sama, dan setelah ditelusuri, mereka mendapat gejala yang mirip dengan
transfer myelitis, yaitu peradangan saraf tulang belakang. Adenovirus yang mereka gunakan ya sebagai vaksin itu diketahui bisa memicu transfer myelitis. Tetapi setelah dilihat, ternyata relawan ini mereka sebelum divaksin ya, mereka sudah memiliki kondisi yang disebut sebagai multiple sclerosis, ya, yaitu peradangan saraf tulang belakang juga, tapi sebabnya berbeda ya, namanya multiple sclerosis, di mana hal ini menjadi sebab kenapa mereka mendapat transfer myelitis ketika mereka divaksin. Jadi kondisi medis mereka memang sudah bermasalah sebelum mendapat vaksin. Nah, oleh karena itu AstraZeneca menyimpulkan ini bukan karena vaksin. Jadi uji klinisnya dilanjutkan sampai sekarang, ya, masih berlanjut. Kelemahan kedua adalah ini pas diuji coba di kera, ya, di makak namanya, ya, di kera yang divaksin, kemudian kera tersebut sengaja ditulari virus COVID, ya, karena kan kita hendak menguji kekebalan ya setelah divaksin ya, disuntik, kemudian sengaja ditulari virus COVID. Keranya nggak sakit, nggak ada pneumonia, nggak sakit, tetapi hidungnya itu ternyata ada virus. Jadi OTG keranya, kayak orang juga OTG. Artinya kera ini ketularan virus tapi tanpa gejala, keranya jadi OTG. Jadi orang-orang OTG itu seperti kasus kera ini, mereka tidak mendapat gejala klinis apapun, tapi mereka menyebarkan virus. Nah, itulah kenapa orang OTG tetap harus diisolasi. Karena walaupun mereka tidak sakit secara klinis, tetapi mereka masih menyebarkan virus. Sama terjadi seperti kera ini, ya. Divaksin, dia kebal dalam artian dia tidak sakit, tapi dia masih mampu menularkan virus. Ya. Baik, jadi kesimpulannya vaksin AstraZeneca itu dari segi pembentukan antibodi dan mengaktifkan sel T bagus, ya, tetapi tidak mampu menghentikan penularan virus. Ya, itu yang terjadi dengan AstraZeneca. Ya. Baik, nah, ini yang paling populer, Bapak Ibu. Kalau saya tanya orang-orang, semua taunya vaksin itu Sinovac aja. Padahal kita ada 4 jenis vaksin loh yang hendak dibeli oleh pemerintah kita. Ya. Baik, bagaimana dengan Sinovac? Jadi uji klinis fase 3 Sinovac ini sudah dilakukan dari 11 Agustus ya. 1.620 relawan dibagi 2 ya. Jadi 810 mendapat placebo, ya, vaksin kosong, air garam. 820-nya lagi mendapat vaksin beneran, ya. Tapi mereka tidak tahu mereka dapat apa, mereka nggak tahu karena ini blind, ya, blinded, ya. Kemudian uji klinis diperkirakan selesai Maret 2021, masih lama ya. Baik. Vaksin ini beda dengan AstraZeneca. Vaksin ini dibuat dari vaksin dari virus COVID yang dimatikan, yang diambil dari 11 pasien COVID di 5 negara untuk memastikan vaksinnya efektif terhadap virus yang bermutasi. Nah, ini keunggulannya, ya. Jadi virus tersebut macam-macam virus, ya, supaya nanti kalau virusnya bermutasi, vaksin ini masih efektif. Ya. Ini jenis vaksin yang menggunakan virus yang dimatikan, menggunakan beta-propiolactone, dan ini disebut sebagai inactivated vaccine. Baik. Seperti yang sudah saya sebutkan, ini keunggulannya, karena menggunakan varian virus dari 11 pasien, dari 5 negara, yang memiliki urutan nukleotida yang berbeda-beda. Ya. Ini kodenya di GenBank, Bapak-Ibu bisa lihat nanti. Jadi, ini bisa efektif walaupun virusnya bermutasi. Tetapi harus diingat, mereka membuatnya pada bulan Mei, Bapak-Ibu. Sekarang ini virus ini sudah bermutasi lebih jauh. Ya. Jadi kemungkinan vaksin ini efektif bisa dipertanyakan. Ya. Karena di bulan Mei ya, sudah lama sekali. Kemudian salah satu keunggulan lain adalah, ya, jadi saya sebutkan keunggulannya dulu. Vaksin ini mampu melindungi kera dari gejala klinis akibat infeksi COVID, sama kayak vaksin AstraZeneca sebelumnya. Bedanya, ini bagusnya,
ini mampu mengurangi jumlah virus di kerongkongan, di dubur, dan paru. Ya. Kalau vaksin AstraZeneca yang tadi tidak mengurangi jumlah virus di hidung. Ya. Jadi dari sini kelihatannya vaksin Sinovac ada sedikit keunggulan dibanding vaksin dari Inggris tadi ya, yang AstraZeneca. Keunggulan lainnya adalah ini aman. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, vaksin Sinovac ini aman atau enggak? Jawaban saya aman. Sejauh ini tidak dilaporkan adanya relawan yang mendapat efek samping yang berat, seperti AstraZeneca. Walaupun ada berita dari Brazil 2 hari lalu ada relawan yang meninggal ketika mereka disuntik vaksin Sinovac, tapi berdasarkan penelusuran, sebabnya meninggal tidak ada hubungannya dengan vaksin. Itu hasil sementara yang kita dapatkan dari Brazil. Ya. Tidak ada laporan efek samping berat, demam sedikit, ini cukup aman ya. Nah, tapi kelemahannya, nah ini salah satu kelemahannya yang cukup membuat saya agak khawatir adalah kalau usia kita semakin tua, ya, jumlah antibodi yang dihasilkan menurun. Yang sebenarnya wajar sih, karena kalau kita semakin tua, reaksi imun kita juga lemah kan. Dan kemudian tidak ada efektivitas vaksin untuk golongan usia 59 tahun ke atas. Jadi nanti kalau nanti divaksin, pemerintah sudah bilang, umur 59 nggak divaksin, belum bisa. Karena memang belum ada datanya dari Sinovac. Hanya 18-59 tahun. Padahal apa? Yang beresiko itu kan orang tua. Umur 60, 70, kayak orang tua saya umur 90. Itu kan beresiko, tapi malah tidak divaksin. Nah ini kelemahan vaksin Sinovac. Mereka tidak ada data efektivitas untuk golongan usia 59 tahun ke atas. Nah ini kelemahan yang cukup membuat saya concern juga. Antibodinya rendah, Bapak Ibu. Antibodinya rendah. Dan mereka sendiri mengakui. Jumlah antibodi yang rendah ini akan mempengaruhi kekebalan. Ya. Jadi antibodinya rendah. Ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka mengakui sendiri. Antibodi yang rendah ini berpotensi untuk menyebabkan efektivitas vaksin ini rendah. Ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari pasien COVID yang sembuh, itu antibodinya itu ada gejala-gejala penurunan ya, pada beberapa pasien. Oleh karena itu, setelah 3 atau 4 bulan itu kan ada kasus reinfeksi, Bapak Ibu, kasus infeksi ulang. Di Bandung sudah ada loh. Ini beritanya, pertama kali Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung temukan pasien 2 kali terjangkit COVID-19. Karena antibodinya turun. Setelah 3-4 bulan, turun. Ya. Jadi kalau antibodinya sendiri yang dari vaksin itu sudah rendah, ya mungkin nggak perlu menunggu 3-4 bulan, sebulan juga udah turun mungkin. Ya. Jadi ini salah satu kelemahan dari vaksin Sinovac yang harus menjadi perhatian dari kita semua. Uji klinis 3 masih berlangsung. Insya Allah akan selesai dalam bulan Maret tahun depan, dan dari situ bisa kita simpulkan apakah vaksin ini efektif atau tidak. Ini vaksin ketiga, masih dari Cina, ya, namanya perusahaan Sinopharm. Perusahaan Sinopharm ini adalah perusahaan milik pemerintah Cina. Kalau Sinovac tadi swasta, ya, Sinopharm ini milik pemerintah Cina, dan pemerintah Indonesia sudah berencana untuk membeli dari Sinopharm juga. Baik. Vaksin ini adalah jenis vaksin yang sama seperti Sinovac, yaitu vaksin yang menggunakan virus yang dimatikan, ya, sama. Ada 2 jenis vaksinnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar vaksin Sinopharm, harus ingat ada 2 jenis vaksinnya, yaitu yang pertama adalah vaksin yang bekerja sama dengan perusahaan vaksin di Wuhan, namanya WIV04, dan satu lagi Sinopharm bekerja sama dengan perusahaan di Beijing, ya. Nama vaksinnya BBIBP Corvi. Ya, mereka menggunakan virus SARS-CoV-2 juga dari pasien yang berbeda di Wuhan, ya. Jadi untuk yang vaksin dari Wuhan, WIV04, uji klinis fase 1 dan 2 sudah selesai pada relawan berusia 18-59 tahun, ya. Ini memicu pembentukan antibodi. Ya. Tetapi kita tidak tahu apakah tinggi atau rendah karena tidak dibandingkan dengan antibodi pada penyintas COVID-19. Dan juga tidak diketahui apakah vaksin ini memicu pembentukan sel T.
Sama seperti Sinovac. Sinovac itu tidak tahu apakah vaksin tersebut bisa mengaktifkan sel T. Karena sel T ini, Bapak Ibu, kalau antibodi sudah menurun setelah beberapa bulan, antibodi kan kalau virusnya nggak ada dia menurun ya. Yang akan menjadi lini pertahanan kedua adalah sel T. Ya, jadi kalau misalnya kita kena COVID, kemudian setahun lagi kita kena virus yang sama, itu antibodi kemungkinan sudah tidak ada. Tapi yang penting adalah sel T, karena sel T ini nanti akan mengingat. Dia menjadi memori. Ya, yang ketika dia lihat virus, oh ini virus ini udah pernah ini saya hadapi, maka dia akan bereaksi. Oleh karena itu sel T itu penting sekali. Ya. Tapi sayangnya untuk vaksin Sinovac seperti yang sebelum tadi dan vaksin yang ini Sinopharm tidak diketahui apakah bisa mengaktifkan sel T. Nah, kemudian yang vaksin Sinopharm yang bekerja sama dengan Beijing, ya, mereka menguji coba pada usia sampai 80 tahun. Nah, okay. Dan mereka melihat bisa memicu pembentukan antibodi pada usia muda ataupun di atas 60 tahun. Itu bedanya. Ya, Sinovac tadi tidak. Ya. Tidak diuji pada usia 60 tahun ke atas. Antibodinya terbentuk, tapi sekali lagi tidak dibandingkan dengan penyintas COVID-19 dan juga tidak diketahui apakah vaksin ini bisa mengaktifkan sel T. Dari segi keamanan aman. Dari segi keamanan aman. Ya, sama seperti vaksin Sinopharm. Uji klinis fase 3 sekarang berlangsung di Uni Emirat Arab, melibatkan 45.000 relawan, kemungkinan akan selesai tahun depan. Tetapi walaupun belum selesai, pemerintah Uni Emirat Arab telah memberikan izin penggunaan darurat berdasarkan hasil awal dari uji klinis fase 3 yang sepertinya vaksin ini cukup aman. Ya. Jadi ada izin penggunaan darurat. Baik. Jadi kesimpulannya vaksin ini aman, ya, bisa membentuk antibodi, tetapi tidak ada data mengenai aktivasi sel T. Nah ini yang terakhir, ya, dari vaksin keempat, yaitu dari CanSino. Ya. CanSino ini adalah perusahaan dari Cina juga, ya, dari Cina juga. Mereka bekerja sama dengan militer Cina, ya, dengan tentara pembebasan rakyat Cina. Ya. Ini lambang militer Cina, ya. Jadi mereka bekerja sama dengan tentara. Ya. Prinsipnya beda. Ya. Vaksin ini menggunakan strategi yang berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm. Mereka menggunakan prinsip yang mirip dengan vaksin AstraZeneca, yaitu menggunakan adenovirus. Ya. Tetapi adenovirus yang mereka gunakan bukan berasal dari simpanse, seperti yang digunakan oleh AstraZeneca tadi. Mereka menggunakan adenovirus, yaitu virus flu biasa, yang merupakan virus manusia. Ya. Yang dimasukkan gen dari virus COVID, di mana hasilnya virus ini nanti memproduksi partikel dari virus COVID, tetapi tidak menyebabkan kita sakit. Ya. Karena ini virus flu biasa, ya, tidak menyebabkan kita menderita COVID. Ya. Keunggulannya adalah injeksinya hanya 1 kali. Ya. Tadi vaksin yang tadi, Sinovac, kemudian Sinopharm, injeksinya 2 kali, ya, hari pertama dan kemudian hari ke-14. Ini hanya 1 kali. Ya. Jadi jumlah antibodinya makin tinggi sampai hari ke-28, tapi sekali lagi tidak dibandingkan dengan antibodi yang dimiliki oleh pasien COVID yang sembuh. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah lebih tinggi atau lebih rendah, kita tidak tahu. Sel T terbentuk. Ini kelebihan dibanding vaksin Sinovac dan Sinopharm. Ya. Jadi mampu mengaktifkan sel T. Keunggulan lain adalah aman. Ya. Jadi vaksin Cina ini, tiga vaksin Cina ini kalau kita lihat, ya, itu aman. Ya. Dari segi keamanan, aman. Ya. Tapi dari segi efektivitas, tanda tanya besar. Kita kan maunya aman dan efektif. Maunya aman dan efektif, ya. Kalau cuma aman tapi tidak efektif, itu nanti akan memberikan perasaan yang semu. Kelihatannya, oh saya sudah kebal, padahal enggak. Ya, jadi 2 syarat, aman dan efektif. Ya. Jadi 3 vaksin Cina tadi, ya,
CanSino, Sinovac, Sinopharm aman. Saya bisa jawab aman ya kalau tanya ke saya, tapi efektivitasnya tanda tanya besar. Vaksin Inggris tadi efektivitasnya tinggi, keamanannya dipertanyakan. Jadi serba salah ya. Baik. Jadi kelemahan vaksin CanSino ini ya. Masih ingat ya beberapa slides, 2 slides tadi sebelumnya bahwa vaksin ini diproduksi menggunakan adenovirus AD5 ya. Sayangnya sebagian besar dari kita itu sudah memiliki antibodi terhadap virus ini karena virus ini virus flu biasa ya. Virus pilek ya. Kalau Bapak Ibu bukan virus flu, virus ini selesma ya. Kalau Bapak Ibu pernah pilek, pernah hidung mampet ya. Itu ada kemungkinan adenovirus AD5 ya. Dan kita punya antibodi. Jadi kalau vaksin ini masuk ke kita akan dihancurkan oleh antibodi yang sudah ada yang kita miliki dari adenovirus. Oleh karena itu efektivitasnya tidak tinggi. Hanya 50% dari relawan yang diberikan vaksin ini mampu membentuk antibodi, selebihnya tidak. Karena vaksinnya sudah dihancurkan duluan oleh antibodi yang sudah ada di dalam tubuh kita akibat penularan virus adenovirus AD5. Jadi itu masalahnya. Inilah sebab kenapa ya virus ini harus dicoba di banyak negara. Karena negara seperti negara-negara Eropa itu tidak banyak yang punya antibodi terhadap adenovirus, jadi mungkin efektif. Tapi di Afrika, 80% populasi Afrika itu punya kekebalan terhadap adenovirus. Jadi kalau vaksin ini dipakai di Afrika, itu tidak akan efektif. Karena di dalam darah orang-orang Afrika itu sudah memiliki antibodi terhadap adenovirus AD5. Jadi vaksinnya akan dihancurkan duluan. Di kita, populasi Asia Tenggara ya, Thailand, di negara-negara ASEAN, itu 50% Bapak Ibu. 50% sudah punya antibodi terhadap adenovirus AD5. Jadi kalau vaksin ini dicoba di kita, kemungkinan besar efektivitasnya hanya separuh dari yang kita harapkan. Ya. Jadi untuk usia lanjut juga ada indikasi ini kurang efektif ya. Jadi itu kekurangan dari vaksin CanSino. Ya. Baik. Ini kan yang sering ditanya-tanya. Kalau sudah divaksin, kita kembali ke normal atau tidak? Ekonomi kita sekarang resesi, orang-orang semua depresi, dan harapannya adalah vaksin, begitu divaksin langsung kembali ke kehidupan sebelum 2020. Pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya. Karena apa? Karena WHO mensyaratkan vaksin harus memiliki efektivitas minimal 50% untuk bisa diedarkan di masyarakat. Ya. Dan juga vaksin itu harus aman. Ya. Jadi perlu waktu 3 atau 6 bulan setelah uji klinis selesai untuk melihat efektivitasnya dan juga untuk melihat keamanan vaksin tersebut. Ya. Vaksin-vaksin yang ada sekarang, ya kita belum tahu efektivitasnya atau efikasi, ya bahasa tepatnya. Apakah 50% atau tidak? Ya. 50% itu artinya kalau ada 100 orang yang divaksin, itu 50% itu kebal. Ya. Kalau ada 100 orang yang divaksin, relawan 100 orang, 50% itu 50 orang itu kebal. Ya. Nah, berita yang kita dapatkan 3 atau 4 hari lalu, vaksin dari Pfizer, itu efektivitasnya 90%. Tentu ini kabar gembira, ya. Karena kalau efektivitasnya cukup tinggi, kita ada harapan bahwa pandemi ini bisa diakhiri. Karena apa? Karena untuk kembali ke kehidupan normal, efikasi vaksin minimal adalah 80% minimal. Untuk kita kembali ke kehidupan sebelum tahun 2020. Nah, vaksin Pfizer kemarin, efektivitasnya atau efikasinya adalah 90%. Tapi tentu itu adalah hasil awal ya. Karena nanti ketika uji klinis ketiga ini masih berlangsung ya, ini kan baru laporan awal, ada kemungkinan laporan selanjutnya itu efektivitasnya akan menurun. Semoga tidak turun sampai 50%. Ya, karena hasil awalnya sendiri sudah tinggi 90%, mereka mengharapkan sebenarnya hanya 60% efektif. Ternyata dapatnya 90%.
Semoga tidak menurun untuk laporan-laporan berikutnya ya. Kalau efektivitas vaksin masih kurang dari 80%, masyarakat harus tetap patuh pada protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Ya. Jadi kita terus memonitor apakah vaksin yang akan ada nanti efektivitasnya kurang dari 80%. Kalau iya, setelah divaksin harus tetap jaga jarak dan pakai masker. Tidak akan ada vaksin yang efektif 100%. Ya. Tadi Bapak Ibu sudah lihat, seperti misalnya vaksin AstraZeneca, memberikan kita kekebalan, tetapi ketika dicoba di kera, kera tersebut menjadi OTG. Menjadi bukan OTG ya, KTG ya, kera tanpa gejala. Ya, karena tidak ada batuk, tidak ada pneumonia, tapi masih tetap menyebarkan virus. Ya. Jadi tidak akan ada vaksin yang efektif 100%, masker dan jaga jarak tetap diperlukan. Ya. Kalau saya perkirakan kemungkinan model pengendalian COVID ini akan seperti TBC, ya, vaksin kombinasi dengan obat dan langkah-langkah pencegahan. Seperti TBC, ada vaksinnya BCG, ada obatnya, ya, dan juga ada langkah-langkah pencegahan. Dan itu pun sampai sekarang TBC masih tetap ada di Indonesia, ya, tidak bisa dihilangkan 100%. Ya. Kemungkinan akan seperti itu. Ya. Kemudian hambatan lain adalah ketika vaksin sudah selesai uji klinis dan sudah diproduksi adalah distribusi. Kita negara kepulauan, Bapak Ibu, mengirimkan vaksin dari Jakarta ke Papua itu butuh waktu berapa lama? Kemudian penyimpanan vaksin. Vaksin Pfizer yang kemarin diumumkan efektif 90%, itu harus disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Minus 80 derajat Celcius. Siapa yang punya freezer minus 80 derajat Celcius? Tidak banyak, dan itu mahal sekali. Dan juga untuk memvaksinasi 70% penduduk, itu butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jadi, setelah ada vaksin, apakah akan kembali ke kehidupan sebelum 2020? Jawaban saya, tidak. Tidak dalam waktu yang dekat. Mungkin akan butuh waktu beberapa tahun, sampai semua penduduk divaksin, dan kita bisa mempercepat kalau kita patuh pada protokol kesehatan. Semakin kita abai pada protokol kesehatan, akan semakin lama bagi kita untuk kembali ke kehidupan sebelum 2020. Terima kasih telah mendengarkan dengan sabar penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, saya bisa dihubungi melalui email dan juga bisa melalui Instagram. Di situ saya banyak memberikan beberapa penjelasan ya dengan bahasa populer mengenai vaksin COVID-19. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Pak Bimo Aryo Tejo. Presentasi yang sangat baik karena ini mudah kita pahami ya. Ya, kalau mengharapkan yang susah-susah terus tidak paham terus jadi hebat, ini sebenarnya tidak begitu. Ini saya senang sekali ya, terutama karena sebagian besar ini dari timnya, minimal penyelenggaranya dari timnya yang dasar biologinya tidak seperti teman-teman di biologi atau peran gitu ya. Jadi sangat mencerahkan sekali apa yang kita dapatkan dari Pak Bimo. Sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya dari Pak Imam SP, pertanyaannya, seberapa efektif vaksin yang ada untuk mencegah variasi antigen atau kuasi spesies dari virus? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk vaksin yang dinonaktifkan dengan antibodi yang menghasilkan antibodi yang rendah, seberapa besar peluang penggunaan adjuvan untuk meningkatkan respon humoral? Ini saya sudah paham pertanyaan. Jadi untuk inactivated vaccine, ya mungkin itu dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ada untuk SARS-CoV-2 ini, memang kita mendeteksi ada terbentuk kuasi spesies, ya. Dari data-data berdasarkan hasil mutasi, memang ada pembentukan kuasi spesies. Dan apakah vaksin-vaksin yang diproduksi sekarang ini akan bisa, artinya apakah munculnya kuasi spesies tersebut akan mempengaruhi efektivitas vaksin? Jawaban saya ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tetapi dari pengamatan sampai saat ini,
kelihatannya kehadiran quasi spesies ini tidak terlalu berpengaruh terhadap efektivitas vaksin. Ya, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh. Ada kasus yang terjadi di Denmark beberapa hari lalu, kita mendapat berita ya bahwa ada manusia yang tertular virus COVID dari cerpelai. Ya, cerpelai ini ya di Indonesia ini saya belum pernah lihat ya. Jadi virusnya dari manusia ke cerpelai lompat ya. Kemudian dari cerpelai lompat lagi ke manusia. Nah, itu virusnya mengalami mutasi ya. Ada kekhawatiran ya bahwa mutasi yang disebabkan oleh lompatan ini ya, virusnya dari manusia ke cerpelai, dari cerpelai ke manusia ya. Ada kekhawatiran bahwa mutasi ini akan mempengaruhi efektivitas vaksin. Oleh karena itu pemerintah Denmark mengambil langkah cepat dengan membunuh 17 juta cerpelai di peternakan, dibunuh semua. Ya. Untuk mengantisipasi terjadinya mutasi yang mempengaruhi efektivitas vaksin ya. Tapi dari semua mutasi yang saya lihat sejauh ini kelihatannya tidak ada efeknya terhadap efektivitas vaksin, dan kebetulan minggu depan, ini sekedar informasi, saya dan teman-teman dari Departemen Kimia di UPM akan mengadakan webinar. Kita mengundang ahli dari Los Alamos National Laboratory dari Amerika, yang merupakan salah satu peneliti virus HIV, terkenal sekali namanya Dr. Betty Korber. Dia akan menjelaskan apa efek mutasi terhadap efektivitas vaksin. Dia akan menjelaskan ya. Jadi sejauh ini berdasarkan data-data awal tidak ada efek yang serius terhadap efektivitas vaksin. Kemudian yang kedua adalah apa efek adjuvan terhadap aktivitas kekebalan humoral ya. Tentu seperti Bapak Ibu tahu, ketika kita memformulasi vaksin kita menambahkan adjuvan ya untuk meningkatkan pembentukan antibodi ya. Seperti misalnya di vaksin Sinovac dan vaksin Sinopharm, mereka menggunakan garam aluminium. Ya. Efeknya sendiri seperti di vaksin Sinovac tidak signifikan, ya, karena mereka mengakui sendiri, walaupun vaksinnya memiliki adjuvan, ya, ternyata jumlah antibodi yang dihasilkan lebih rendah dibanding antibodi yang dimiliki oleh pasien COVID-19 yang sembuh. Ya. Jadi tidak cukup untuk memicu jumlah antibodi yang paling tidak sama dengan yang dimiliki oleh pasien COVID-19 yang sembuh. Saya tidak tahu apa kalau mereka menggunakan adjuvan yang lain hasilnya akan berbeda, saya tidak tahu. Tapi sejauh ini yang saya tahu mereka menggunakan adjuvan garam aluminium. Baik, terima kasih. Saya kira sudah terjawab. Pertanyaan berikut dari Mbak Nadia Putri ya. Pertanyaannya sudah muncul di layar. Apakah bisa dilihat Pak Bimo? Ya, bisa. Ya, dari Nadia Putri ya, untuk reseptor yang di kera, apakah memang reseptor ACE2 yang di manusia itu sama dengan yang ada di kera? Jika memang normalnya seperti itu, apakah ada kemungkinan untuk adanya host selain manusia dan kera? Terus sekali pertanyaannya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi reseptor ACE2 juga dimiliki oleh kera, ya, juga dimiliki oleh kera. Oleh karena itu, kera bisa dijadikan model untuk uji preklinis, ya. Karena nanti gejalanya juga sama, mereka mendapat pneumonia, batuk juga sama, ya. Apakah ada host lain selain manusia dan kera? Seperti saya sebutkan tadi, berita dari Denmark. Cerpelai, ya. Cerpelai, mereka bisa menjadi host untuk virus ini, sehingga pemerintah Denmark mengambil tindakan untuk membunuh 17 ekor, ya, 17 ekor cerpelai karena mereka bisa menjadi host. Jadi virusnya lompat dari manusia ke cerpelai, kemudian dari cerpelai ke manusia. Sejauh ini cerpelai adalah satu-satunya host selain manusia dan kera yang kita ketahui bisa menjadi atau bisa tertular COVID-19. Hewan lain bagaimana? Dulu ya, beberapa bulan yang lalu sempat katanya saya dengar anjing dan kucing bisa juga tertular virus dari manusia, dan kemudian mereka menjadi host, tapi setelah itu tidak ada lagi beritanya. Dan yang sekarang sedang ramai itu cerpelai. Ya. Itu jadi diternak untuk apa itu Pak, cerpelai itu? Saya baru itu untuk bulu, untuk bulunya. Untuk bulu ya, oke. Iya.
Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Titi Andriani ya, mengenai vaksin Sinovac. Kira-kira sudah berapa banyak pasien yang disembuhkan? Ini mungkin ada sedikit miss di sini karena memang vaksin bukan untuk menyembuhkan tetapi mencegah ya. Mungkin bisa dikomentari Pak Bimo. Ya, betul sekali Pak Teli, bahwa vaksin itu adalah untuk mencegah ya, bukan untuk menyembuhkan. Kalau untuk menyembuhkan itu obat ya. Kalau bahas obat itu harus webinar terpisah gitu. Itu bisa 1 jam, itu bisa 1 jam sendiri kalau untuk obatnya. Jadi tidak untuk menyembuhkan ya, yaitu untuk mencegah. Kalau ditanya sudah berapa banyak pasien yang berhasil dicegah dari COVID-19 itu mengenai efektivitas ya, sampai sekarang belum diketahui karena hasil uji klinisnya sendiri belum ada. Sebelum selesai ya. Ya, belum selesai. Jadi kita baru penyuntikan yang kedua barangkali beberapa minggu yang lalu kita dengar. Ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Zulhan Munadi. Bagaimana mekanisme kerja kombinasi obat dan vaksin ya jika ini dijadikan salah satu upaya untuk mengendalikan COVID-19 ini? Dan bagaimana efek samping ketika vaksin dan obat ini dijadikan kombinasi seperti pada TBC, jadi seperti pemaparan di bagian akhir tadi ya, kalau kira-kira ini berpeluang seperti TB kasus. Silakan. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa tidak akan ada vaksin yang 100% efektif ya. Karena dari hasil uji klinis fase tahap 3 vaksin Pfizer sendiri itu efektivitasnya hanya 90% ya, dan ini akan menurun biasanya. Nanti ketika laporan berikutnya ini akan menurun ya. Oleh karena itu obat tetap diperlukan karena walaupun sudah divaksin masih ada kemungkinan kita jatuh sakit ya. Karena tujuan dari vaksin itu sendiri bukan mencegah penularan, tidak. Tujuan vaksin adalah untuk memperingan gejala klinis ketika kita terkena COVID ya. Jadi menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka illness, dan menurunkan death, menurunkan kematian. Karena walaupun idealnya ya, ini yang diminta oleh WHO, idealnya vaksin itu harus bisa untuk meringankan gejala klinis dan atau ya bahasanya dan atau mencegah penularan. Artinya kita tidak sakit dan juga virus itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Itu idealnya. Tetapi realitasnya semua perusahaan vaksin yang sekarang mengadakan uji klinis, vaksin-vaksin yang didesain oleh mereka tidak bisa mencegah penularan, hanya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Oleh karena itu tetap akan ada orang yang divaksin dan kemudian dia sakit, kena COVID. Oleh karena itu obat tetap diperlukan. Ya. Oleh karena itu inilah yang saya maksud dengan kombinasi obat dan vaksin. Obat akan diberikan untuk orang-orang yang setelah divaksin mereka tetap sakit. Sama seperti BCG. Kita sudah divaksin BCG kan, tapi beberapa orang masih tetap sakit ya. Karena efektivitas vaksin BCG itu akan menurun kalau seiring dengan pertambahan umur kita. Jadi tetap ada orang yang sakit ya, dan kita tetap memerlukan obat untuk TBC. Ini kelihatannya masih terkait juga dari Ibu Erlini Hidayati dari biologi ya kelihatannya. Kemudian dia menggunakan istilah herd immunity buatan ya, artinya yang tidak dibiarkan terinfeksi tetapi herd immunity melalui vaksinasi. Kalau 70% populasi mencapai kekebalan. Dengan melihat kondisi sekarang ini, bagaimana kesiapan pemerintah, Pemda, masyarakat, apakah Indonesia mampu menciptakan herd immunity buatan secara serentak? Ini di komentarnya. Ya, kalau berdasarkan komentar dari Direktur Lembaga Eijkman kalau tidak salah, Prof. Amin Subandrio, dia sendiri mengatakan untuk memvaksinasi 70% populasi itu butuh sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, dengan melihat kondisi geografis Indonesia, negara kepulauan, kemudian penduduk yang tinggal di pelosok, di pedalaman, itu perlu sekitar 2 atau 3 tahun. Ya. Itu pun kalau tidak ada penolakan dari masyarakat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi tantangan geografis itu pertama, yang kedua adalah penolakan. Ya, istilahnya adalah vaccine hesitancy, yaitu masyarakat menolak karena masyarakat tidak yakin atas keamanan dan
kemanjuran vaksin. Ini adalah masalah besar di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Berdasarkan survei yang diadakan oleh namanya Lembaga Lawan COVID-19 ya, di bulan September ya, hanya 40% masyarakat Indonesia, 40% responden yang siap divaksin. 60% mereka ragu-ragu atau menolak. Alasannya karena keamanan dan kemanjuran vaksin. Ya, itu di Indonesia. Bagaimana di Amerika? Ketika survei diadakan pada bulan Mei oleh Pew Research Center, ya, badan polling terkenal di Amerika, pada bulan Mei mereka yang ingin divaksin itu 60%. Ya. Tetapi ketika diadakan survei lagi yang sama, pertanyaan yang sama di bulan September, turun tinggal 40% yang ingin divaksin. Jadi ada penurunan 20%, dari 60% dari di bulan Mei menjadi 40% di bulan September. Karena apa? Karena masyarakat ragu terhadap keamanan dan kemanjuran vaksin, apalagi kan sekarang kita lihat adanya tekanan, ya, vaksin belum jadi tapi ingin dibeli juga karena tekanan politik dan tekanan ekonomi. Jadi masyarakat juga menjadi ragu dan takut. Ya. Jadi ini adalah salah satu tantangan untuk mencapai herd immunity buatan, yaitu memvaksinasi 70% populasi. Kondisi geografis kita dan juga penolakan masyarakat terhadap vaksin. Lama-lama Amerika makin banyak miripnya dengan Indonesia itu ya, kalau melihat angka tadi ya 40%. Oh iya, ya. Karakter kita sama. Saya kan pernah di Amerika 3 tahun ya. Kayaknya sama ya karakternya. Kalau lihat hasil surveinya itu kayak 11-12 itu sama itu. Artinya di sini di Indonesia hanya 40% juga yang ingin divaksin, 60%-nya ragu atau menolak. Di Amerika juga persentasenya sama, segitu juga, 60-40 juga. Termasuk pilpres juga. Baik, ini belum lagi masalah pilihan ya vaksin mana yang diambil. Kalau seperti dari Pfizer yang berbasis mRNA tadi, masalah transportasi dan penyimpanan, mungkin harus yang punya freezer minus 80, kemudian ke transportasinya dengan nitrogen cair ini atau apa namanya dry ice, itu akan masalah lagi untuk memperlama itu. Logistik ya. Baik, berikutnya dari Mas Dhani Ilham, tadi dijelaskan di awal bahwa setiap penduduk negara memiliki antibodi yang berbeda-beda, dan di Indonesia sendiri bekerja sama dengan Sinopharm dan CanSino. Apakah vaksin-vaksin ini nantinya akan efektif bagi penduduk Indonesia, sedangkan iklim di Indonesia dan Cina itu berbeda, sehingga nantinya reaksi vaksinnya nanti akan berbeda. Kalau tadi CanSino itu memang kombinasi dari beberapa negara, tapi katanya tidak ada yang dari Indonesia ya Pak? Iya, tidak ada. Jadi ya baik. Untuk vaksin CanSino ini adalah vaksin yang menggunakan adenovirus ya. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa setiap populasi itu memiliki kekebalan terhadap adenovirus ya. Seperti misalnya di Afrika, 80% populasi Afrika itu kebal terhadap adenovirus. Sehingga kalau menggunakan vaksin CanSino di Afrika, itu kemungkinan vaksinnya itu akan dihancurkan oleh antibodi kita. Ya, jadi tidak akan efektif. Di Indonesia sendiri tidak ada datanya, tapi kalau kita melihat di Thailand, ya sama-sama negara Asia Tenggara, itu 50% populasi itu memiliki antibodi terhadap vaksin CanSino. Artinya apa? Vaksin masuk dihancurkan duluan. Di Cina juga, di Cina 50% penduduknya mereka sudah memiliki antibodi terhadap vektor yang digunakan oleh CanSino, yaitu adenovirus. Ya, jadi untuk vaksin CanSino secara jujur saya mengatakan saya ragu. Apakah ini nanti akan efektif kalau dipakai di Indonesia? Untuk Sinopharm sendiri sampai saat ini baru diuji di negara-negara Arab, ya 45.000 relawan di negara-negara Arab, dan kita belum melihat datanya. Ya, kita belum melihat datanya. Apakah vaksin ini efektivitasnya akan dipengaruhi oleh perbedaan genetik, ya, karena hanya dicoba di satu wilayah, yaitu wilayah Arab, ya, rasnya sangat homogen, ya. Jadi saya tidak bisa komentar mengenai vaksin Sinopharm apakah cocok dipakai di Indonesia. Yang paling baik adalah diuji coba dulu di sini. Itu yang paling baik. Seperti Sinovac kan diuji coba di Indonesia. Kalau hanya dengan 1.620 itu bisa mewakili?
Eh, idealnya Memang secara global itu lebih dari itu, tapi yang di Indonesia saja hanya 1.620. Idealnya 30.000 ke atas, Pak. Idealnya. Ya. Iya, Ya. idealnya ya semakin banyak semakin bagus ya. Idealnya 30.000 ke atas. Tapi kita juga harus melihat bahwa untuk kalau uji klinis fase 3 melibatkan 30.000, itu nanti waktunya lama, Pak. Itu ini aja 1.600, itu dari bulan Agustus, itu selesai penyuntikan berbulan Oktober. Jadi Agustus, September, Oktober, 3 bulan, Pak, menyelesaikan penyuntikan. Itu hanya 1.620. Bagaimana 30.000? Mungkin baru tahun 2022, Pak, baru selesai. COVID udah COVID-22 nanti jadinya. udah harus nyari vaksin yang baru kan. Ya, itu masalah logistik itu masalah serius dalam uji klinis vaksin. Baik, terima kasih. Ada penanya lain, tapi Bu Kaprodi, Bu Maria Ulfa tadi sudah mengacungkan tangan. Monggo silakan Bu Ulfa. Halo. Ya, sambil menunggu Bu Ulfa, mungkin pertanyaan berikutnya. Nanti setelah ini bisa Bu Ulfa langsung bertanya kepada Pak Bimo. Apa yang membedakan keefektifan masing-masing vaksin ini sehingga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing virus? Mohon maaf, karena yang baru saya ketahui vaksin itu virus yang dilemahkan. Apakah karena perbedaan reseptor yang digunakan atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Suci. Jadi vaksin itu ada banyak jenisnya, ya. Bukan hanya virus yang dilemahkan. Memang kalau metode lama itu adalah virus yang dilemahkan, ya. Tetapi dalam salah satu slide saya di awal-awal tadi sudah saya jelaskan ada banyak sekali metode pembuatan vaksin. Ada yang menggunakan virus yang dilemahkan, ada yang menggunakan virus yang dimatikan. Beda ya. Virus yang dilemahkan dan virus dimatikan itu beda ya. Kemudian ada yang menggunakan vektor, adenovirus, ada yang menggunakan bagian dari virus ya seperti vaksin merah putih ya. Jadi ini nanti yang akan membedakan keefektifan masing-masing. Nah, ini efektivitasnya berbeda-beda. Kalau dari hasil assessment saya lihat dari beberapa vaksin COVID yang ada sekarang, yang efektif itu biasanya yang menggunakan bagian dari virus. Jadi tidak menggunakan whole virus, tidak menggunakan seluruh virus. Biasanya yang menggunakan bagian dari virus, itu nanti efektivitasnya tinggi. Dilihat dari pembentukan antibodi ya, kayak misalnya vaksin dari Moderna, menggunakan mRNA-nya dari virus, kemudian vaksin dari Pfizer, dan kemungkinan vaksin merah putih. Kalau saya ditanya, jujur ya, tapi ini bukan endorse ya, antara vaksin Sinovac dan merah putih saya pilih mana? Saya pilih nunggu vaksin merah putih. Kalau ditanya ke saya. Karena vaksin merah putih itu mereka menggunakan hanya bagian spike. Ya, hanya bagian spike. Jadi menggunakan ekspresi protein dari bagian spike. Mereka menggunakan sel mamalia nanti jadi vaksinnya terglikosilasi ya. Itu nanti akan spesifik antibodinya. Dibanding vaksin Sinovac. Ya, Pak. Kalau sekalian dengan itu yang berbasis subunit seperti tadi atau subunit ya, apakah peluang untuk menghasilkan sel T itu juga besar atau bagaimana? Kita belum tahu Pak, kita belum tahu. Tapi ya kita belum tahu. Harus diuji klinis dulu. Ya, karena vaksin merah putih vaksin merah putih itu kan kalau saya tidak salah bulan ini baru masuk preklinis Pak, baru diuji coba di hewan. Ya, baik. Mudah-mudahan karena kalau mRNA saja hanya berbasis subunit ya, meskipun mRNA bisa menghasilkan sel T, mudah-mudahan merah putih juga begitu. Itu harapan saya, Pak. Itu harapan saya. Harapan saya seperti itu. Baik. Ibu Ulfa, apakah sudah? Ya, tadi mungkin terlewat, jadi mungkin sekarang ada kesibukan lain, Bu Ulfa. Mungkin penanya yang lain, silahkan. Ya, sambil menunggu yang lain, mohon informasi dari panitia waktu kita sampai jam berapa? Baik. Ya, kalau Pak Bimo masih ada waktu ya, kita lanjutkan saja sambil menunggu konfirmasi dari panitia. Sambil menunggu penanya, kalau yang berbasis mRNA itu kan menggunakan selubung ya, nanopartikel atau apa itu. Kemudian itu kan tidak masuk ke inti sel seperti yang adenovirus itu ya. Iya. Ya, bagaimana stabilitasnya di sitoplasma berarti kan itu, Pak? Iya.
Kalau kita lihat vaksin dari Pfizer, itu mereka menggunakan nanopartikel juga, ya. Jadi stabilitasnya di sitoplasma saya belum lihat datanya, Pak. Apakah stabil atau tidak? Ya. Iya, saya juga tidak tahu. Ya. Samping tadi masalah transport setelah masuk juga. Iya, itu Tidak. masalah terbesar, Pak. Jadi kemarin pas beritanya keluar kan yang efikasinya 90% itu kan sempat harga saham naik. Bukan hanya saham Pfizer, Dow Jones juga naik, harga emas turun kan karena orang semangat kan, mereka beli saham lagi, ngelepas emas gitu. Tapi sekarang mereka baru sadar gitu, oh iya ini masalah logistik, ini masalahnya harus negatif 80 ini. Kita aja di lab pakai yang 80 aja listriknya nggak stabil kan rusak. Itu. Scale up sendiri masih masalah di perusahaannya. Betul, betul. Mereka di negara Amerika ya nggak masalah, mereka punya deep freezer. Tapi di Indonesia gimana kalau dikirim misalnya ke Papua atau ke Maluku gitu, sulit. Karena begitu keluar dari negatif 80 nanti dibawa ke pedalaman kan, masa ditaruh di kotak es, ditaruh di termos aja kan nggak bisa. Nah itu masalah, Pak. Masih kelihatannya masih butuh waktu untuk menyelesaikan COVID ini. Ya, penanya berikutnya saya masih kurang menangkap apa saja faktor yang digunakan untuk menguji sampel vaksin pada 100 orang. Ya, saya agak kurang jelas ini maksudnya. Ya, saya juga belum pada 100 orang tersebut. Mungkin masih belum ini. Ya. Saya mendapat informasi waktu kita sampai 10.30, jadi masih ada 3 menit. Jadi Mbak MC juga sudah siap-siap. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mengikuti sesi pemaparan yang sangat informatif, ya, relatif mudah kita cerna sebagai orang kimia, dan ya padat sekali informasi yang ada sebetulnya. Kemudian dari sesi tanya jawab tadi banyak sekali penjelasan-penjelasan yang membuat kita semakin memahami, ya, seperti apa situasi perkembangan vaksin untuk COVID ini, sehingga kita mendapatkan informasi yang sangat baik, ya, untuk menyikapi vaksin ini. Karena terus terang di awal-awal, bukan di awal-awal, dari pertengahan tahun ini kita sudah dibombardir dengan berita vaksin akan siap bulan ini ya. Jadi seolah-olah setelah itu akan selesai masalahnya. Jadi kita sebagai akademisi tentu perlu melihat ini secara lebih komprehensif. Jadi terima kasih Pak Bimo Aryo Tejo, ya, atas pemaparan yang sangat baik sekali, sangat mencerahkan buat kami, ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi, ya, untuk Insyaallah. sharing seperti ini, ya. Insyaallah. Saya akan kembalikan ke Mbak MC, atau kelihatannya Pak Dekan itu mau menyampaikan sesuatu, ya. Silakan Pak Dedi. Menyampaikan terima kasih, ya, yang sebanyak besarnya nih Mas Bimo atas kesempatan, dan kayaknya Dekan Fakultas Kedokteran juga hadir ini. Hamsu sudah ada, ya, Pak Hamsu. Terima kasih sekali Pak Mas Bimo atas pencerahannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Bu Ulfa, silakan Bu Ulfa. Pak Rudi. Rudinya menguji 4 orang kayaknya ini, Pak. Mungkin demikian. Terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Kesempatan lain nanti mungkin update lagi mungkin, Pak. Insyaallah. Nanti Pak Terry untuk tahun depan kalau jadi, ya, Mas Bimo jadi keynote mungkin, Pak. Insyaallah, Pak. Insyaallah kalau tidak ada COVID. Demikian, Pak. Jadi saya
Berikan ke panitia, silakan. Oke, silakan Mbak Yustika. Baik, terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Bimo Aryo Tejo yang telah menyampaikan materi kuliah umum yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Serta kami ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Ernar Lalurgia Terisafalas yang telah memandu acara kuliah umum pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara kuliah umum ini akan ada sesi dokumentasi. Maka dari itu dimohon kepada seluruh peserta kuliah umum untuk mengaktifkan video. Baik, sesi dokumentasi akan dimulai. Diingatkan kembali kepada peserta kuliah umum pagi ini untuk mengisi presensi dan evaluasi pada link yang sudah kami siapkan. Serta bagi peserta kuliah umum yang ingin mendengarkan kembali materi kuliah umum pagi ini dapat diakses pada kanal YouTube Fakultas MIPA Universitas Mataram. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share sebagai dukungan hadirin sekalian untuk acara kuliah umum pagi ini. Baik, terhormat, sekian rangkaian kuliah umum COVID-19 Vaccines, Update and Current Challenges pagi ini. Saya mewakili panitia kuliah umum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang ada selama kuliah umum berlangsung. Sampai jumpa di acara kuliah umum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Deli. Salam buat dosen di sana, di UPM. Siap. Ya, pembahasan Pak Bimo, salam. Ya, saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Dekan. Terima kasih Pak Moderator. Itu Pak Dekan FK tadi mengambil. Ya. Oke, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Pak Zul. Terima kasih. Prof Jul, Pak Jul. Sama-sama. Menarik sekali dia, menguasai sekali tadi. Baru jelas kita apa vaksin itu. Kita lanjut lagi Pak. Vaksin Cina ini bahaya gitu kan. Kita tunggu merah putih ya. Beliau memang pakar. Lagi ya. Oke, izin live Pak, izin. Terima kasih Pak. Saya menjaga gawang dulu. Terima kasih udah MC-nya. Terima kasih. Ya. Wah. Ini. Mungkin Pak Bima itu kaget-kaget. Bu Erin. Saya izin live.